Halo Sobat Javit, apa kabar? Kalian sudah tahu atau belum dengan masa perah atau periode laktasi pada sapi? Yuk, kita bahas bersama-sama. Rentang waktu sapi perah menghasilkan susu bisa disebut masa perah atau periode laktasi. Rentang waktu masa perah kurang lebih sekitar 9 bulan, dimulai dari sapi perah melahirkan atau partus, sampai sapi masuk masa kering atau kering kandang. Apa itu masa kering kandang? Apakah kalian sudah tahu? Jadi, masa kering kandang adalah masa di mana sapi tidak diperah, kurang lebih dimulai pada bulan ke-8 setelah melahirkan. Tujuan dari kering kandang adalah untuk memberikan waktu pada sapi memperbaiki organ reproduksinya agar siap ketika tiba masa melahirkan. Yuk kita bahas masa perah pada sapi lewat diagram berikut. Pada fase pertama disebut fase laktasi menuju puncak atau laktasi awal. Rentang waktunya kurang lebih selama 3 bulan, dimulai dari setelah sapi melahirkan sampai hari ke-90. Pada fase ini produksi susu akan terus meningkat sampai tiba fase puncak laktasi. Pada fase ini disebut juga masa kosong atau masa sapi tidak bunting. Selanjutnya ada fase pertengahan laktasi. Pada fase ini produksi susu akan lebih stabil. Fase ini berlangsung selama kurang lebih 3-4 bulan, dimulai dari bulan ketiga sampai bulan ke-6. Pada fase ini juga sapi sudah birahi kembali dan siap di IB kembali. Setelah itu, tibalah fase akhir laktasi, di mana pada fase ini produksi susu akan terus menurun sampai tiba pada masa kering kandang. Fase akhir laktasi biasanya dimulai dari bulan ke-5 sampai bulan ke-8. Selanjutnya ada masa kering kandang. Pada periode kering kandang, sapi sudah tidak diperah agar sapi bisa mempersiapkan organ reproduksinya untuk proses melahirkan dan masuk masa perah selanjutnya. Lalu, apa yang harus kita perhatikan dalam masa perah atau periode laktasi sapi? Yuk, kita bahas. Ternyata pemilihan bibit itu penting loh. Bibit sapi yang berkualitas akan mampu menghasilkan produksi susu secara maksimal. Selain itu, kita juga harus memperhatikan manajemen pemeliharaan, seperti kebersihan kandang, suhu, dan kelembaban kandang. Kita juga perlu nih memberikan pakan yang bernutrisi agar sapi kita tercukupi kebutuhan nutrisinya. Kita bisa memberi pakan hijauan dan konsentrat yang memiliki kualitas terbaik. Oleh karena itu, Japfeed hadir untuk membantu menyediakan pakan konsentrat yang mempunyai kualitas terbaik. Japfeed hadir dengan berbagai macam jenis produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masa sapi perah. Japfeed Super 1A, pakan premium untuk sapi laktasi tinggi. Pakan ini cocok digunakan pada fase awal laktasi. Dengan formulasi pakan yang tepat dan berkualitas, Japfeed Super 1A mampu membantu pada fase awal laktasi sapi dan mampu memenuhi kebutuhan nutrisi sapi pasca melahirkan. Japfeed Super Plus, pakan untuk sapi perah laktasi tinggi. Dengan formulasi pakan yang tepat dan berkualitas, Japfeed Super Plus cocok digunakan pada fase pertengahan laktasi, di mana produk ini mampu menjaga kestabilan produksi susu. Japfeed Super 2A, pakan untuk sapi perah laktasi sedang. Dengan formulasi pakan yang tepat dan berkualitas, Japfeed Super 2A mampu memenuhi kebutuhan nutrisi sapi pada fase akhir laktasi. Japfeed Super 2D, pakan dengan formulasi yang tepat dan berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan nutrisi sapi perah yang akan atau sedang pada periode kering kandang. Japfeed, pakan terbaik keuntungan maksimal. Selanjutnya kita bahas apa lagi ya? Stay tuned and thank you. Bye-bye.